إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang begitu banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya, senantiasa taat dan tunduk kepadanya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kehidupan ini selalu menuju hal-hal yang diridainya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-140 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sunnahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah kami pergilirkan hari-hari itu di antara manusia. Ini yang kemudian kita kenal dengan sunnatullah, bahwa sunnah Allah secara kauniyah, secara hukum alam Allah pergilirkan di antara hamba-hambanya, bahkan di antara manusia, tidak pandang bulu, tidak pilih-pilih. Apa saja sunnatullah yang Allah terapkan kepada manusia, kepada hambanya, di antaranya adalah berkaitan dengan hidup dan mati. Itu merupakan sunnatullah, hukum Allah secara alam yang Allah terapkan, dan ini berlaku bagi semua manusia, bagi semua hambanya, baik dia orang beriman maupun orang yang kafir, baik dia wanita maupun laki-laki, baik dia anak kecil atau orang dewasa, seluruhnya terkena dan mengalami sunnatullah ini, mengalami yang namanya hidup kemudian kematian. Sunnatullah yang lain adalah sehat dan sakit. Allah pergilirkan di antara hamba, di antara manusia, dan Allah tidak pilih-pilih. Orang-orang yang beriman ada kalanya diberikan oleh Allah masa, diberikan sakit. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ada saatnya dipergilirkan oleh Allah mengalami yang namanya sakit, bahagia dan sedih, lapang dan sulit. Itu semua termasuk sunnatullah yang Allah pergilirkan kepada seluruh manusia, kepada hambanya, tak terkecuali orang beriman maupun orang-orang kafir. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sunnatullah ini Allah perlakukan kepada seluruh manusia, maka pilihan kita sebagai orang-orang yang beriman adalah mengedepankan husnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berfikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahwa apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah pergilirkan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, seluruhnya adalah merupakan satu kebaikan, seluruhnya adalah mengandung hikmah yang baik bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka kita sering diingatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang beriman itu senantiasa mengambil pelajaran. Orang yang beriman itu senantiasa mampu untuk mengambil hikmah di balik setiap peristiwa dan kejadian, ataupun di balik setiap ketetapan yang Allah tetapkan kepada hambanya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana uniknya orang beriman. Di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang yang beriman, dan itu tidak dimiliki, tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik baginya. Dan ketika diberikan kesulitan dan kesusahan, maka dia bersabar dan itu adalah baik baginya. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merasakan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pergilirkan kepada kita berupa ujian adanya wabah corona. Maka terbaik sikap orang beriman berdasarkan hadis Rasulullah tadi adalah bagaimana mengedepankan husnudzan kepada Allah, kemudian pandai mengambil hikmah dan pelajaran di balik peristiwa itu. Tentu kalaulah sunnatullah, hukum alam yang Allah terapkan kepada seluruh manusia itu, manusia boleh memilih, manusia boleh memilah-milih, tentu seluruh manusia pasti akan memilih pilihan yang baik-baik. Kalaulah harus memilih antara hidup dan mati, pasti manusia akan memilih kehidupan. Kalaulah manusia boleh bisa memilih antara sakit dan sehat, pasti manusia semua akan memilih sehat. Kalaulah manusia boleh memilih antara sulit dan mudah, pasti manusia akan memilih seluruhnya yang mudah. Tetapi ternyata terkadang keinginan kita, harapan kita itu berbeda dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini tentu kita semua berharap bahwa kita diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala baik-baik, diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Tetapi ternyata ada kalanya boleh jadi harapan kita bisa saja berbeda dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka satu pelajaran luar biasa kita dapatkan dari seorang menteri yang hidup di masanya Khalifah Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah yang bernama Abul Abbas Al-Fadl bin Al-Hasan As-Sarakhsi. Beliau dijuluki dengan Dzu Ar-Riyasataini, orang yang memiliki dua keahlian luar biasa. Keahlian pertama, beliau adalah orang yang pandai ahli di bidang tata negara, orang yang pandai di dalam persoalan keilmuan, tetapi juga beliau adalah orang yang pandai di dalam masalah kemiliteran. Suatu ketika beliau mengalami sakit yang menyebabkan kemudian beliau tidak bisa beraktivitas, beliau harus berada di rumahnya. Tetapi ternyata sakit itu tidak berlangsung lama pada dirinya. Ketika beliau sembuh, pulih dari sakitnya, maka orang berbondong-bondong memberikan ucapan selamat, memberikan rasa kegembiraan kepada Al-Fadl bin Al-Hasan tadi. Setelah semua orang kemudian mengucapkan kegembiraan, memberikan ucapan selamat kepadanya, maka kemudian Al-Fadl tadi mengatakan, kata beliau, "Inna fil ilali la ni'aman yambaghi 'alal aqili ay ya'lamuha." Sesungguhnya di dalam sakit itu pada hakikatnya justru terdapat banyak nikmat yang harus diketahui bagi orang yang cerdas. Mungkin
Bagi kebanyakan orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau ujian-ujian yang tidak mengenakan, langsung yang terbayang di dalam pikirannya adalah pikiran negatif. Yang dipikirkan adalah bahwa ini adalah sesuatu yang buruk baginya. Tetapi tidak berbeda dengan Al-Fadl tadi. Beliau mengatakan inna fil ilali ni'aman yambaghi 'alal aqili ay ya'lamuha. Sesungguhnya di dalam sakit itu ternyata terdapat banyak nikmat yang harus diketahui oleh orang-orang yang cerdas. Lalu beliau sebutkan apa nikmat-nikmat yang banyak ketika orang diuji oleh Allah dengan sakit. Beliau sebutkan ada 7 hal. Pertama kata beliau tamhisun lidzambi. Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan sakit, maka sesungguhnya sakit itu merupakan pembersih dosa. Kemudian yang kedua kata beliau ta'arrudun li thawabis sabri. Yang kedua, kenikmatan yang akan didapatkan bahwa orang yang sakit dia akan mendapatkan peluang pahala atas kesabaran yang dia miliki. Kemudian yang ketiga kata beliau iqadun minal ghaflah. Ketika diuji sakit justru itu kemudian menyadarkan orang, membangkitkan orang dari keterlenaan dan kelalaian selama ini. Kemudian yang keempat kata beliau dengan sakit itu hakikatnya adalah iddzikarun li ni'ma fi halisah, sebagai pengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala sewaktu dia diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kata beliau wastid'a'un litaubah, kesempatan bagi hamba itu untuk memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haddun 'ala shadaqah, berikutnya nikmatnya adalah ini motivasi bagi orang tersebut untuk banyak bersedekah, berinfak, berbagi. Dan terakhir kata beliau wa fi qadarillah wa fi qada'illahi wa qadarihi ba'dal khiyar, supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwasannya bagaimanapun upaya dan usaha yang kita lakukan, ikhtiar seperti apapun yang kita lakukan, tentu kita tidak boleh lepas bahwa ada yang namanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya takdir Allah dan ketetapan Allah. Tentu setelah kita maksimal melakukan ikhtiar, melakukan asbab dan musabab, tetapi ternyata hasil endingnya adalah tetap kita tidak bisa lepas dari yang namanya takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jamaah sidang Jumatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak melalui mimbar ini sebagai orang-orang yang beriman di balik ujian dan musibah wabah ini, mari kita selalu mengedepankan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai untuk selalu mengambil hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran di balik apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.